kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku Hai, apa kabar? Apakah engkau pernah merasakan rasa takut sepanjang hidupmu? Hampir semua orang pernah merasakan rasa takut, dan rasa takut itu manusiawi. Rasa takut membuat kita berjaga-jaga dan waspada. Meskipun kita tahu bahwa kita tidak selalu bisa pegang kendali atas segala sesuatu terjadi sesuai dengan harapan kita. Ada yang takut menikah, ada orang yang takut gagal, bahkan mungkin kita takut untuk memulai sesuatu hal yang baru. Takut akan masa depan, dan saat kita dikuasai ketakutan, kita akan menemukan ketakutan-ketakutan lainnya, bahkan ketakutan itu menjadi semakin lebih besar lagi. Kita harus menghadapi dan mengalahkan rasa takut kita. Berani bukan berarti kita nggak punya rasa takut. Tetapi keberanian kita justru mengalahkan dan menaklukkan ketakutan dengan kita menghadapinya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Ayat ini sering kita pakai untuk mengusir rasa takut kita. Tetapi di dalam ayat ini sesungguhnya bicara tentang konteks bagaimana
Rasul Paulus berbicara kepada anak rohaninya yaitu Timotius untuk ia memiliki keberanian untuk memberitakan Injil sekalipun resiko yang ia harus hadapi adalah ia akan menerima aniaya, bahkan nyawanya terancam. Ketika kita melihat konteks ini, betapa mirisnya dan ironisnya karena seringkali hal-hal yang kita takutkan justru hal-hal yang menyangkut kesenangan kita, bukan hal-hal yang menyangkut kesenangan hati Tuhan. Kita takut kalau kita hidupnya susah. Kita takut kalau apa yang jadi keinginan hati kita tidak tercapai. Kita takut karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita dapat memiliki iman yang bisa mengalahkan ketakutan? Yang pertama adalah miliki iman yang bersumber kepada firman Kristus. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kepada Kristus adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang mempercayai sekalipun kita belum bisa melihat. Iman yang terus berharap meskipun apa yang kita inginkan dan apa yang kita doakan belum terjadi. Dan iman kepada Kristus adalah iman yang tidak hanya menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, tetapi justru iman kepada Kristus membawa kepada keselamatan di dalam kehidupan yang kekal. Dan iman inilah yang mengalahkan rasa takut kita. Kita mungkin gak bisa lihat hari esok, tetapi iman kepada Allah membuat kita terus berharap kepada Tuhan bahwa setiap hari yang kita jalani, Tuhan selalu memberikan dan menjadikan lebih baik sehingga kita memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Iman yang bisa mengalahkan ketakutan adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Di dalam Yakobus 2 ayat 26 firman Tuhan berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Seringkali kita bilang kita percaya sama Tuhan, dan ketika kita percaya sama Tuhan justru kita diperhadapkan pada keadaan di ujung dimana kita harus menyerah. Dan kita berkata, aku udah gak kuat lagi Tuhan, aku mau menyerah saja. Aku gak bisa melihat lagi masa depanku, aku gak bisa melihat bahwa ada masa depan yang baik di depanku. Tetapi justru kondisi seperti inilah, ketika kita mau menyerah, itulah momen yang terbaik justru untuk kita berserah kepada Tuhan. Berserah adalah tindakan mempercayai Allah, bahwa Allah berkuasa dan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, di manakah engkau meletakkan imanmu? Apakah engkau meletakkan imanmu kepada Kristus atau meletakkan imanmu pada kekuatanmu sendiri? Iman yang mempercayai Allah bukan sekedar iman yang bisa memindahkan gunung, tetapi justru iman kepada Allah sekalipun gunung itu tidak beranjak, engkau tetap bisa mempercayai Allah bahwa Dia berkuasa atas kehidupanmu, bahkan atas setiap langkah kakimu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apapun yang menjadi ketakutanmu hari ini, datanglah pada Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu. Karena seringkali kita sebagai manusia, kita bikin planning sendiri, kita jalan sendiri. Tetapi pada saat kita menemukan kegagalan, kita baru cari Tuhan. Nah hari ini, biarlah kita sebelum melangkah, kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Izinkan Tuhan memimpin dan mengatur setiap langkah hidupmu. Dia adalah Allah, Alfa dan Omega. Dia yang mengetahui awal sampai akhir kehidupan kita, bahkan Dia mengetahui setiap detail perjalanan kehidupan kita, dan Dia tidak pernah melewatkan satu detik pun tanpa memperhatikan hidupmu. Hari ini izinkan saya berdoa buat setiap engkau yang mengalami ketakutan, karena ketika engkau takut,
Datanglah kepada Tuhan. Engkau mungkin tidak langsung berani, tetapi hari demi hari engkau akan terus mengalami kemenangan pada saat engkau menghadapi ketakutanmu dengan terus mempercayai Tuhan. Izinkan saya berdoa. Hari ini aku berdoa Tuhan untuk setiap kami yang menghadapi ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan masa depan, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Ampuni kami jikalau selama ini kami mengizinkan ketakutan menguasai diri kami. Tetapi hari ini kami mau bertindak dengan iman kami, bahwa kami mau mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau menghadapi ketakutan bukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami mau menghadapi ketakutan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Engkau yang memegang kehidupan kami. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Bahkan Engkau yang menetapkan setiap langkah hidup kami. Dan yang kami percayai bahwa meskipun rencana kami gagal, tetapi tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal atas hidup kami. Pegang hidup kami Tuhan, dan kami mau mengizinkan Tuhan memimpin hidup kami. Tuhan yang berjalan di depan kami. Sehingga pada akhirnya nanti kami mendapatkan Tuhan sebagai piala kami. Dan kami boleh hidup berkemenangan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan roh keberanian untuk kami bisa berani menatap masa depan kami. Untuk kami bisa dengan berani menghadapi segala sesuatu yang tidak pasti di depan kami. Karena satu hal yang pasti, ada Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.